Halo, selamat pagi Faizi sama Fari. Halo, kedengeran suaranya Faizi dan Fari? Tes tes. Pagi Kak, oke kedengeran ya Faizi sama Fari ya. Oke, kita akan mulai saja ya kelasnya sebentar sambil nunggu teman-temannya. Kita akan mulai saja ya sambil aku coba absen dulu. Berarti yang belum join adalah eh yang belum join adalah selamat pagi, Fari sudah bara izin, Faizi hadir, Faris belum. Oh iya si Faris yang itu belum ya? Galang, Galang belum. Iza izin. Terus Hafiz izin juga. Kemudian Sakif belum. Sip. Kita akan mulai aja ya, Faizi sama Fari. Selamat pagi semuanya. Eh, kita akan melanjutkan lagi dari kelas yang pertemuan minggu lalu di kelas Python Start ya. Jadi kita akan coba belajar lagi yang namanya labirin game ya. Ada yang masih ingat apa itu labirin game? Coba labirin game berarti di mana kalian akan membuat game teka-teki ya. Nah, Kak Dot mau coba cek dulu karena ini adalah part 2. Nah, pastikan yang di part satu itu kalian sudah berjalan ya. Karena kita mau melanjutkan dari yang part satu terlebih dahulu. Nah, di part satu itu seperti apa tampilannya? Ini Kak Dot coba share screen dulu ya. Jadi nanti dibuka yang modul 5 lesson 2 ya, yang nomor 3 tadi. Itu langsung dikerjain saja. Nah, pastikan dia sudah seperti ini ya. Bentar. Ada coba tampilin dulu. Nah, ini dia ya. Jadi pastikan sudah seperti ini ya.
Faiza, sorry, Faizi sama Fari ya. Tampilannya seperti ini. Dipastikan dahulu. Kalau coba share screen. Nah, oke. Jadi pastikan dia sudah berjalan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Waduh, pastikan sudah seperti ini ya. Nah, nanti kalian coba buka dulu VS Code-nya masing-masing. Dan coba di share screen. Ya, coba. Semuanya boleh dibuka dulu VS Code-nya deh. Ya, dibuka dulu VS Code-nya. Ntar dibuka dulu yang di mana? Dibuka dulu yang di lesson 3 ya. Lesson 2 sorry. Lesson 2 nomor 3 nih. Nah, ya, yang ini ya. Kita bukanya lesson 2 nomor 3 yang ini. Dan pastikan sudah berjalan seperti yang dicontoh. Oke? Ya sih, itu aja. Kita langsung praktekin aja ya. Sorry, kita langsung masuk ke materi yang hari ini. Sebentar, Kak Do, coba share sebentar lebih dahulu. Halo, Faris, selamat pagi. Nah, kita mulai aja ya. Oke, sip. Kita langsung mulai saja. Jadi, untuk yang di part 2 ini, kalau yang sebelumnya kan di part satu itu kita hanya menampilkan saja player, enemy, sama gold-nya. Ya. Nah, di part 2 ini, kalian akan coba mulai menggerakkan player sama enemy-nya. Jadi nanti kalau player bisa kita gerakan menggunakan tanda panah, sedangkan kalau enemy kita bisa gerakan otomatis. Ya, caranya gimana? Caranya nanti kita buat kelas player sama enemy gitu. Jadi nanti kalau sebelumnya kan kita tinggal pakai dari kelas game sprite aja ya. Kita tinggal pakai dari kelas yang udah ada. Nah, kita mau bikin dari kelas player sekarang gitu. Jadi nanti kita panggil dari game sprite-nya, kemudian nanti kita tinggal tambahkan metode dan propertinya ya. Nah, nanti setelah kalian pengen membuat player yang bisa digerakin, berarti pakai key.getPress. Itu artinya kalian mendeteksi ada tombol keyboard apa aja yang dilakukan dalam permainannya. Kalau misalnya ada key up, artinya tanda panah ke atas, itu berarti dia ke atas ya. Kita rubah sumbu Y-nya jadi -10 gitu. Ya. Sedangkan kalau misalnya ke bawah dan juga Y2-nya itu ternyata 395, kita tambahkan aja 10. Ya. Ingat, kalau misalnya ke atas itu bukan artinya dia bertambah, tapi berkurang karena Pygame itu kan koordinat 0,0-nya di ujung kiri atas. Jadi ya ini semakin bawah semakin gede nilainya. Ya, gitu. Nah, itu yang player. Sedangkan kalau yang enemy dia udah otomatis aja gitu. Dia perlu ada perpindahan dari titik X1 ke titik X2. Ya, cara deteksinya gimana? Cara deteksinya berarti kita tinggal langsung setting aja koordinatnya. Ya, itu aja. Ya, jadi hari ini kita membuat gerakin player sama enemy-nya. Ada pertanyaan dahulu? Kalau nggak ada, kita langsung buka aja VS Code masing-masing.
ya. Semuanya pastikan dulu sudah berjalan seperti yang tadi Kak Daud tunjukin ya. Jadi pastikan sudah bisa menampilkan uh, player, enemy, sama goldnya. Oke? Nah, ini di mesh.py ya, bukan di mesh.id. Yang mesh.id kalian bisa klik kanan lalu di delete aja langsung. Ya, kita nggak butuh itu. Kita langsung aja bikin dia kayak gitu ya. Jadi nanti kita tinggal munculin saja di sini final. Udah terus. Nah, pastikan sudah muncul tiga ini ya. Oke, coba semuanya boleh di-share screen dulu ya. Padahal mau coba cek apakah sudah jalan atau belum yang di part satunya. Oke, yuk semuanya boleh langsung di-share screen. Faizi, Faris, sama Faris. Bukan nomor tiga, Faris. Hmm, Mesh.py, ini yang .id dia emang error tuh. Tiba-tiba selalu kebuat. Ya, Fari udah benar. Faizi bisa di-share screen dulu, Faizi. Nah, ini langsung di-run aja, Faris. Di-play dulu. Ya, ya, habis baterai. Mana Faizi? Ya, betul. Siap. Faizi udah benar. Fari juga udah. Faris, coba dibuka mesh.py ya. Langsung run udah debugging aja. Nah, nih, ada di bawah nih. Oke, siap. Udah ya. Semua ya. Kalau sudah, kita mau lanjutin kalau gitu ya. Nah, caranya gimana untuk bagian berikutnya? Kita mau coba menambahkan kelas enemy sama kelas playernya ya. Nah, itu kalian tambahinnya di mana? Kita tambahinnya di sebentar. Nah, kita coba tambahinnya di kalian cari di bawah baris ini ya, yang background sama dengan transform. Itu kita coba tambahin kelas baru. Ada kelas player sama ada kelas enemy ya. Kita tambahkan kelas playernya supaya dia bisa bergerak menggunakan tombol keyboard ya. Kelas playernya di sini di bawah background ya. Kemudian nanti ada kelas enemy juga ya. Itu kelas enemy kita taruhnya di bawah yang player. Tolong dilihat spasinya ya. Nah, nanti kalau sudah enemy-nya, tinggal kita tampilkan, kita rubah objeknya. Jadi bukan game sprite lagi, tapi kita sudah menggunakan yang namanya, kalau Pac-Man berarti dia pakai player, sedangkan kalau monster dia pakai enemy. Ah, gitu. Jadi tinggal di run udah dibagi. Nah, ini masih belum bisa jalan ya, si player dan enemy-nya, karena belum kita update atau reset ya di dalam game. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting belum error dulu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Kalau nggak ada, kita langsung praktekin saja ya. Nah, kalian coba tambahin player sama enemy-nya ya. Ingat yang Pac-Man sama yang monster itu udah ada. Kalian cukup mengganti aja yang namanya kelas yang udah dibuat. Nih ya, ada coba kontakin ya. Yuk, boleh dilihat di chat Zoom dan silakan dibuat ya. Ditaruh di mana? Di bawah background. Di bawah background. Ya,
Yuk, silakan langsung di share screen saja semuanya. Kita praktekin ya. Coba share screen dulu. Kami minta kode yang kemarin karena WiFi saya bermasalah. Ya, ya Hilmi boleh. Kayak yang mesh titik ID-nya dihapus gak apa-apa kak? Itu boleh dihapus, nggak apa-apa. Kalau mau dihapus nggak apa-apa dihapus, langsung dibuat aja. Di bawah background ya, di bawah background. Eh, kalau punyanya kalau punyanya Faris berarti di sini aja di baris 28. Kayaknya punya yang lain juga di baris 28 deh. Ya, di baris 27 ya, Faizi ya. Baris 27. Ini Fari juga ya. Fari, sorry, sorry. Di baris 27 aja di bawah. Di baris 31 Fari. 30 baris 30. Nah, baris 29, 29. Di sini ya. Di sini. Ya. Sip. P-nya huruf gede ya. Player P-nya huruf gede. Ya, baris 28 betul, Faizi. Ya gitu boleh. Sip. Ini Helmi, bentar. Ini Helmi, boleh diklik link yang ada di chat Zoom ya.
Udah tadi semua? tadi Ya? jaringan kak. Kak tadi jaringan saya kak. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Boleh share screen lagi, Faris.
Coba di play dulu ya kalau yang sudah lihat kalau ada yang merah bilang ya. Dia masih belum menampilkan apa-apa. Dan ingat yang game sprite-nya diganti sama player dan enemy ya. Algoritmik saya kenapa ya, Kak? Kenapa Hilmi? Sudah kayak gini kak, ya kak, belum bisa ke Mana? ini. Ya betul. Masih belum ada perubahannya. Kamu kelas dulu coba. Udah dirubah belum yang game sprite-nya? Udah kak, udah. Oh udah. Sip, sip, sip. Udah itu yang dirubah. Oke, Fari udah kah? Ntar, Fari lagi jalanin dulu. Algoritmik saya kenapa ya Kak? Layarnya cuma hitam. Di close dulu nanti dijalanin lagi, Hilmi. Oke, udah jalan ya. Faris sama Faris ya. Oke, kalau sudah kita lanjutin lagi sebentar. Nah, sudah ya player sama enemy-nya. Nah, kita coba menambahkan dulu ya untuk bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya adalah kita mau membuat itu bisa dikontrol. Caranya kalian coba scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah itu cari yang ada Pac-Man reset, Monster reset itu dicari ya. Dan kita mau ke situ tuh ya. Nah, itu kita ganti yang reset tadi bukan diganti ya, ditambahkan. Jadi di bawahnya, yang di bawah reset, itu kita bikin pacman dot update ya, karena kita mau bikin dia bisa dikontrol menggunakan keyboard, dan monsternya juga kita dot update dulu, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diupdate, maka dia bisa dijalankan ya. Nah, sekarang udah bisa dijalankan ya. Oke, cuma nambahin dua baris itu doang ya.
Ada pertanyaan dulu? Tadi Kalau apa nggak Kak? ada pertanyaan, Monster ya Monster update sama apa? update aja. Pac-Man update sama Monster update. Bisa lah ya. Ayo langsung aja ditambahin ya. Cuma itu doang kok yang ditambahin. Gak usah kado screenshot ya. Semuanya bisa langsung di-share screen saja. Ya, tambahin Pac-Man update sama Monster update. Coba. Pac-Man update sama Monster update ya. Ini baru Faris, Faizi sama Fari bisa. Sudah jalan? Bisa ya? Oke, sip sudah bisa. Nah, sekarang kita coba menampilkan udah sih harusnya udah beres guys. Kita coba tampilin aja ini ya, apa garis kayak pagar gitu ya. Nah, caranya berarti gimana? Bentar ya. Ada pertanyaan dulu so far sejauh ini coba dilihat kodenya, direview dulu silahkan. Ada pertanyaan dahulu atau tidak ya? Sebentar ya. Kita coba tambahin dulu aja. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita coba tambahin kelas baru ya. Sekarang kalau coba share screen dahulu. Nah, kita mau membuat ada sejenis dinding gitu ya. Kita mau buat sejenis dinding. Nah, caranya adalah kita bikin dulu kelas yang namanya wall. Ya, untuk menambahkan kelas wall itu kalian ditaruh di bawah yang enemy tadi. Ya, ditaruh di bawah yang enemy atau yang di atas Pac-Man player ya. Nanti kalau sudah, tinggal kita tambahkan saja mulai dari definite, colornya juga ya, kemudian self image, sama kita tampilin juga kotaknya ya, panjang dan lebar dari garisnya seperti apa, supaya ada dinding.
Nah, nanti terakhir tinggal kita gambar aja deh, ya di draw wall gitu. Oke, nanti kalau sudah, kita coba menambahkan dindingnya, dia seperti ini ya. Kita akan menambahkan, kita coba menambahkan ada dinding yang bisa kita tampilkan di bawahnya ya. Ya, terus habis itu tinggal kita looping saja ya untuk munculin si dindingnya di bawah. Ini pakai list ya, kita yang udah pelajari waktu itu. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan, ops, kita belum draw ya. Kita harus draw dulu dindingnya di dalam si gamenya ya. Bentar, dia berarti kita taruhnya di eh, nah, kita taruhnya di dalam looping gamenya ya, sorry. Ini looping yang tadi kita taruh di bawah update. Nah, ini kalau run udah dibagi nanti muncul. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti muncul sebuah dinding game ya. Oke, kita coba buat ya. Semuanya boleh dibuat dan dibikin dulu di class wall ya. Nanti itu angka-angkanya bisa dirubah ya. Kalau misalnya kalian mau bikin versi yang lain. Layarnya cuma hitam, ya itu internetnya aja Hilmi coba diganti ya. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, coba langsung kita share screen dan kita kerjakan. Semuanya tolong di share screen ya. Yap, di share screen itu di bawah yang kelas enemy. Mepet kiri ya. Nah, itu di baris 54 kalau punya Faris. Kalau punya Fari di baris 54 juga betul. Dihapus pastinya ya mepet kiri. Nah, itu baris 53 ya kalau Faizi. Oke, yuk langsung dibuat.
Maka oleh sebab itu, kata maka dan pekerjaan sama seperti kita bapak ibu suku hati dan kepada akan bukan akan berbukan. Bahkan dalam terjemahan lain, bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sedekah kepada orang yang bercinta tidak aku selama itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar di mana Tuhan kita belajar, tetapi mereka juga punya pengertian yang lebih dalam atas setiap mereka yang rindu dan kasih yang benar-benar dekat Tuhan yang benar-benar benar begitu akan orang percaya hari-hari dan semuanya rindu banget. Kebanyakan orang percaya hari-hari datang hanya untuk kita dan percaya pada kita karena dalam gereja adalah kita hari-hari tapi kalau dikasih kopi kalau boleh ke gereja online saya memang beda tidak bisa. Itu yang words itu tinggal di copy paste aja ya. Copy terus nanti di paste di bawahnya ganti tiga angka di belakang. Jadi nggak usah diketik dari awal semuanya. Kalau kalian lihat tuh, itu kan empat angka pertama sama semua tuh. Tiga angka pertama ya. Tiga angka pertama sama semua. Cukup diganti angka keempat, lima, enam, tujuh. Jadi bisa di copy aja. Sudah semua coba di play dulu lihat ada yang merah nggak? Di run dulu silakan. Kalau nggak ada yang merah berarti udah jalan ya. Yang udah jangan dulu matiin share screen-nya mana biar Kak Daud coba tulisin. Tinggal satu lagi sih. Ini di Monster Update, scroll ke bawah. Tadi Faris udah ya? Oh belum, oke.
Sudah? Nah, Faris kalau sudah, kamu coba tambahin ini di bawah baris 97. Di bawah baris 97 kamu enter di sini. Nah, enter baris baru ya. Shift for walls in walls. Wall titik draw wall. Oke, ada lagi yang udah? Ya, Fahri lagi buat. Faizi udah? Oh, Faizi di bawah baris ya. Di bawah baris 95 buat ini ya. Di enter bikin baris baru. For wall in walls. Draw dot wall. Run dari debugging. Faris kalau sudah. S-nya huruf gede. Baris 54. Enggak. 54. Nih, 54 S-nya huruf gede ya. Oke, Faizi udah jalan. eh ini scroll atas. Ini draw wall. Ini W-nya huruf gede ya. Eh, scroll bawah coba. For wall, in walls, draw wall. Draw wall kan ada ya. Scroll ke atas. Ini nih draw wall. Oh, salah. Ini hapus spasinya. Baris 68. Sejajar dong. Sejajar sama ini. Udah. Faizi udah. Nah, coba run udah debugging lagi. Nah, sip. Faizi udah ya. Terus Faris. Oke. Faris udah belum? Coba run udah debugging Faris.
eh Ini salahnya nih di line 5 baris 64 rek. 4. Ini kelewat nih. Ini kamu nggak kebuat nih. Oh, Di baris sorry. 63. Baris 63 kamu tambahin. Bikin baris baru. Fari udah Fari. Scroll bawah Fari. Ya di bawah baris 97 tambahin ini ya. For wall in walls. S-nya huruf gede. Ini S-nya huruf gede nih. Salah nih. Mana scroll ke atas. Kapital-kapital aku nggak diikutin. Ini nih. Heeh. Nah, coba runway dibagi. Kak, ini yang kata for wall in walls-nya salah. Kenapa kak ini? Mana scroll ke atas. Scroll ke atas. Kebanyakan ini draw. Ini kok darrow. Itu cuma angka-angkanya doang, Fahri itu. Nanti kamu rubah-rubah aja ya angkanya ya. Yang penting udah jalan. Itu angka yang di dalamnya aja. Paling tadi kamu ada rubah-rubah. Belum sama. Di run lagi, Faris. Mm-mm. Sip. Mana coba Fahri? Sini. Pada coba jalan. Waduh. Di close lagi. 450, 350. Ini 10 ya. Udah, coba run itu bagi. Sip. Oke. Udah berhasil ya Fahri. Ada pertanyaan dahulu kah? Semuanya? Ya udah ya, sip. Kalau nggak ada, udah beres yang hari 2 boleh di checklist dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai yang part 2 ya. Part 2 itu kalian sudah belajar tentang apa? Tentang menampilkan player yang bisa bergerak pakai keyboard sama musuh yang bergerak otomatis. Ya, terus kalian juga udah belajar untuk menampilkan dinding untuk dalam game ya. Itu aja untuk kelas hari ini. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita akan mulai saja kelas kita hari ini. Dan, kita mulai saja. Kita tutup saja kelas untuk hari ini. Dan sampai jumpa di minggu depan untuk kita finishing ya di game yang berikutnya. Oke, Hilmi tadi kalau masih hitam nanti tolong hadir di yang kelas tambahannya ya. Itu aja, bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dadah Faizi, Fari, Faris, Hilmi. Selamat pagi semuanya. Bye. Makasih ya. Happy weekend.